sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Helena Sauta SE. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Nomor peserta ujian saya 2024233213. NIM saya 23160103. Pada hari ini, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Selamat siang semua anak-anak. Sehat? Apakah masih ingat dengan nilai-nilai kita? Masih. Oke, kita mulai dengan nilai ya. Oke. Tepuk minat. Ambil buku, baca buku, tambah ilmu, biar pintar, ekonomi pasti bisa. Yes, yes, yes. Baik. Setelah kita bisa melatih dengan yel-yel, maka kita bernyanyi. Siapa yang bisa? Saya mau silakan. Garuda Pancasila. 3 ya. Garuda Pancasila. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita, sebaiknya mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan, di mana saja dari tadi Tuhan, Engkau masih menjaga dan melindungi Tuhan. Sejak dari rumah masing-masing Tuhan yang kami sampai di sekolah tercinta kami Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami akan memulai proses belajar kami Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Jaga kami Tuhan, lindungi kami, berikan kami pemahaman atas materi yang akan disampaikan oleh ibu guru kami nanti Tuhan. Berkati guru kami Tuhan yang akan menyampaikan materi, serta berkatilah juga anak-anak kami Tuhan, supaya kelak kami akan jadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, segala kegiatan, aktivitas ke depannya, Tuhan Yesus kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, janganlah jadi kehendak kami Tuhan, tetapi jadilah kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Dengarkan namanya melalui absen.
Septianus, Hadir Bu. Ida Suryani, hadir Bu. Jerni, hadir Bu. Jafri Laya, Hadir Bu. Maria Malaya, Mirawati Bulala, hadir Bu. Olivia Citrawati Laya, hadir Bu. Rosani Duha, hadir Bu. Silvia Laya, Sonia Diralwo, hadir Bu. Sopan Rius, Hadir Bu. Bidar Manduru, hadir Bu. Yumi Alaya, hadir Bu. Yumi Nabulala, hadir Bu. Wiwin, hadir Bu. Yarsia, hadir Bu. Yasman, hadir Bu. Tantris, hadir Bu. Wikasi, hadir Bu. Oke, satu orang yang tidak hadir ya. Baik, kita lanjutkan dalam pembahasan kita, yaitu mengenai pasar dan terbentuknya harga pasar. Saya mengharapkan anak didik saya memahami kebutuhan manusia dan upaya yang dilakukan manusia untuk kebutuhannya. Oke, ada tujuan pembelajaran yang akan kita bahas di dalam pasar dan terbentuknya harga pasar pada hari ini, yaitu dengan model pembelajaran pasar learning, peserta didik dapat mendeskripsikan terbentuknya pasar dan harga pasar secara kritis, kreatif, dan gotong royong. Capaian pembelajaran di sana yaitu peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Peserta didik mampu menghitung keseimbangan pasar. Oke, sebelum kita masuk pada materi ini, apa itu yang disebut dengan pasar? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Apa itu pasar? Pasar itu interaksi antara penjual dan pembeli. Oke, benar. Pertanyaan. Apa yang Anda sampaikan itu semua benar. Baik, kita lihat di sini pengertian pasar secara umum. Oke, ini secara umum pasar adalah sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Dalam ada ciri-ciri pasar yang mau kita sampaikan di sini. Yang pertama sekali, terdapat calon pembeli dan penjual. Terdapat jasa ataupun barang yang hendak untuk diperjualbelikan. Terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. Terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Adapun jenis-jenis yang pasar yang mau akan kita bahas, yang pertama sekali jenis pasar menurut bentuk kegiatan. Yang kedua, jenis pasar menurut transaksi. Adapun fungsi pasar yang perlu diketahui. Yang pertama sekali, fungsi pasar sebagai distribusi. Dikatakan pasar sebagai distribusi, artinya untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, fungsi membentuk harga, artinya pasar mewujudkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, fungsi promosi, memperkenalkan hasil promosi kepada masyarakat. Artinya kita masuk pada terbentuknya harga pasar. Pada dasarnya, keseimbangan harga terbentuk dari proses kesepakatan antara penjual dan pembeli atas barang atau jasa dengan jumlah tertentu dan tingkat harga tertentu. Secara sederhana, keseimbangan harga bisa digambarkan sebagai titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva
permintaan. Kita umpamakan QS ya. QS adalah barang. Sementara QD adalah QS adalah jumlah yang ditawarkan. Oke, pertama, harga barang-barang lain. Harga barang lain dapat mempengaruhi permintaan dari suatu barang. Barang-barang lain yang dimaksud dapat berupa harga barang substitusi dan harga barang pelengkap atau yang disebut juga dengan komplementer. Kedua, pendapatan. Pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi permintaan. Kemudian yang ketiga, yaitu selera masyarakat dapat mempengaruhi secara langsung permintaan suatu barang atau jasa. Tentunya, Anda memiliki selera tertentu pada suatu barang ataupun jasa yang ingin dibeli. Sebagai contoh, apabila Anda gemar minum kopi, meskipun harga kopi naik, kalian akan tetap membeli walaupun harga naik karena tergantung selera. Kemudian, ekspektasi di masa depan. Ekspektasi di masa depan ini terkait dengan kemampuan seseorang untuk memprediksi naik atau turunnya harga suatu barang di masa depan. Contohnya, menjelang hari raya harga cabai diprediksi akan naik, maka permintaan terhadap cabai akan meningkat ataupun akan banyak. Itu. Kemudian kita masuk pada penawaran atau yang disebut juga dengan supply. Jika dari sudut pandang konsumen, kalian menemukan teori permintaan, maka dari perspektif produsen terhadap perspektif lain, yakni penawaran. Pada dasarnya, penawaran merupakan teori yang membahas hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga barang itu sendiri. Teori penawaran ini menggunakan hukum ceteris paribus, yang berarti faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri dianggap tetap. Dengan kata lain, dapat menganalisis perubahan penawaran yang diberikan oleh produsen kepada konsumen menggunakan faktor harga barang itu sendiri dan mengkonsumsikan faktor-faktor lain tetap. Karena permintaan merupakan sudut pandang konsumen, maka hukum teori penawaran berlawanan dengan hukum pada teori permintaan. Pada teori penawaran, terdapat hukum yang menyebut semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak orang yang ditawar. Semakin banyak orang yang menawarkan barang. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Karena hukum penawaran berlawanan dengan hukum permintaan, maka upah penawaran juga berlawanan dengan upah permintaan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi penawaran di luar harga itu sendiri, yaitu yang pertama, harga barang lain. Ya, harga barang lain dapat mempengaruhi permintaan sehingga harga barang lain juga dapat mempengaruhi penawaran. Barang-barang substitusi maupun komplementer berhubungan satu sama lain dan akan saling mempengaruhi. Hal ini disebabkan produsen dalam memproduksi suatu barang juga akan mempertimbangkan adanya barang substitusi atau barang komplementer. Selanjutnya, mengenai biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan jumlah pengeluaran produsen untuk memproduksi suatu barang. Karena produsen akan menjual produknya dengan tingkat keuntungan tertentu.
Ketiga, tujuan perusahaan. Setiap perusahaan tentu ingin atau berusaha untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Namun dalam praktiknya, dunia usaha juga memiliki resiko gagal yang tidak rendah. Masuk kita pada teknologi. Perkembangan teknologi juga memengaruhi penawaran. Perusahaan yang menggunakan teknologi canggih akan menghasilkan lebih banyak dengan biaya yang lebih murah, barang lebih banyak dengan biaya yang lebih murah. Perkiraan harga masa depan. Pada situasi dan kondisi tertentu, perusahaan memprediksi tentang kebutuhan yang tinggi atas suatu barang atau jasa. Kita masuk pada pajak dan subsidi. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan pajak dan subsidi akan mempengaruhi penawaran. Contohnya, apabila pajak suatu barang dinaikkan, maka permintaan akan cenderung menurun, sehingga mempengaruhi penawaran. Sebaliknya, ketika suatu barang mendapat subsidi dari pemerintah, maka harga tersebut akan turun dan mempengaruhi tingkat permintaan. Oke, baik Dek, demikian dulu penjelasan kita. Bila ada kurang jelas akan kita bahas di dalam kelompok kita. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya lagi langsung. Oke, silakan. Kami juga kalau udah selesai kembali ke tempat masing-masing. Untuk presentasi yang dari tengah ke 151 maju ke depan. Oke, sini ya. Silakan. Oke, silakan. Apa yang menjadi pembahasan di kelompok 1? Yang menjadi pembahasan kami ada dua, yaitu yang pertama masalah permintaan dan penawaran terkait dengan diskon. Yang kedua, jelaskan mengapa terdapat masalah perspektif permintaan dan penawaran. Baik, kami akan menjelaskan pembahasan yang pertama tentang masalah permintaan dan penawaran terkait dengan diskon. Pada awal masa pandemi COVID-19, permintaan masker naik dan melonjak dengan tajam karena tingginya kebutuhan akan masker. Sedangkan penawaran masker terbatasi
yang dimana hal tersebut menimbulkan kelangkaan masker dan juga menyebabkan tingginya harga masker. Permintaan dan penawaran: jika permintaan akan suatu barang meningkat, sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Jadi, kala itu ketika permintaan masyarakat akan masker medik meningkat dan pada saat yang bersamaan barang menjadi langka, maka harga masker tersebut melonjak tinggi. Baik, pembahasan kedua, jelaskan mengapa terdapat masalah perspektif permintaan dan penawaran. Baik, saya akan menjelaskan perspektif permintaan. Dalam perspektif permintaan, minat konsumen dalam bertransaksi untuk membeli barang atau jasa dengan harga tertentu. Hal ini dikarenakan para pembeli pasti tidak mau membeli barang dan jasa dengan harga kelewat mahal. Dalam aktivitas jual beli barang dan jasa di pasar, terkadang barang dengan harga murah akan menarik minat tinggi dari konsumen. Sedangkan penawaran adalah kesediaan atau kemampuan produsen membuat barang dan jasa yang bertujuan untuk dijual kepada konsumen dengan harga tertentu. Dalam penawaran hukum yang berlaku berbanding terbalik dengan permintaan, yaitu jika suatu harga naik maka penawaran barang dan jasa juga akan meningkat. Namun jika harga turun, penawaran barang dan jasa ikut menurun. Baik, sekian dari penjelasan kami. Jika ada yang bertanya, kami buat sampai lagi. Dari saudara saya dari Kelompok. Pertanyaan saya, mengapa terdapat masalah dalam permintaan maupun penawaran? Mengapa terdapat masalah dalam permintaan maupun penawaran? Baik, biar saya jelaskan. Terjadinya harga dan ada ketebalan karena harga tertentu. Baik, sekian dari penjelasan kami. Oke, silakan. Kelompok 2. Baik, jadi pembahasan kelompok kami adalah tentang faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah permintaan dan penawaran terhadap masker. Menurut teori permintaan dan penawaran, jika permintaan akan suatu barang akan meningkat, sedangkan penawaran tetap, maka harga barang akan naik. Jadi contoh faktornya adalah selera konsumen. Dengan adanya kewajiban penggunaan masker tersebut, lambat laun selera konsumen terhadap masker juga akan meningkat karena merasa nyaman dengan memakai masker tersebut. Maka mereka mulai menggunakan masker sehingga selera mereka terhadap masker pun meningkat, dan pada akhirnya hal tersebut menyebabkan permintaan masker juga menurun. Sekian pembahasan kami. Jika ada yang tidak mengerti, kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya, mengapa timbulnya masalah harga masker? Baik, saya menjawab pertanyaannya. Mengapa timbulnya harga masker? Karena mereka merasa nyaman memakai masker ketika masa pandemi itu. Dan dari pembahasan kelompok Baik, kelompok selanjutnya silakan maju. Sini ada boleh.
pencegahan dilakukan untuk mengurangi resiko penularan, mulai dari penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, penggunaan hand sanitizer, penyemprotan disinfektan, menjaga jarak, dan mengurangi aktivitas massal di ruang publik. Sekian dari penjelasan kami. Jika ada yang masih belum paham, kami buka satu termin. Baik, karena tidak ada lagi, maka selesai untuk diskusi kelompok kita. Untuk kelompok 3, silakan ke belakang dan kita beri tepuk tangan untuk Ibu akan menyampaikan hal apa dalam materi yang paling susah dipahami. Tidak ada materi yang Anda susah dipahami, karena tidak ada lagi pembahasan kita pada hari ini. Maka kita tutup pembelajaran kita dengan bernyanyi. Siapa yang bisa waktu kita bernyanyi? Oke, silakan. Halo, halo Bandung. 3, ya. Halo. Mari kita bersama dalam doa dimulai. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat berkat kepada siang hari ini Bapak, supaya kami sudah melaksanakan proses belajar mengajar kami Bapak. Itu kami minta Bapak bukan karena kehebatan kami, melainkan hanya belas kasih kepada kami Bapak. Ya Bapak, dosa-dosa pelanggaran telah kami perbuat, Engkau hapuskan agar terlarang kasih anugerah yang penuh kepada kami Bapak. Ya Bapak, Engkau juga Bapak untuk menambahkan kesehatan, panjang umur dan rezeki. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Amin. Sekarang kita pulang. Dan setelah Anda pulang nanti jangan naik kemana-mana, langsung ke rumah masing-masing. Selamat siang semua. Siang.